Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi baru. Kalau pekan kemarin kita sudah mempelajari probabilitas untuk yang discrete, maka sekarang kita akan lanjutkan yaitu distribusi probabilitas kontinu. Nah, sebagai pendahuluan, ini distribusi probabilitas kontinu yang paling penting, paling sering digunakan dalam bidang statistika adalah distribusi normal. Nah, banyak sekali ya distribusi normal itu diterapkan, baik itu bahkan dalam fenomena alam juga terkadang digunakan analisis yaitu distribusi normal. Dalam bidang penelitian, industri juga banyak diterapkan yaitu distribusi normal. Nah, nama lain dari distribusi probabilitas normal itu juga dikenal dengan distribusi probabilitas Gauss atau juga distribusi probabilitas kekeliruan. Nah, di sini untuk bentuknya, jadi namanya normal itu bentuknya seperti bel yang simetris ya. Ketika ini dilipat ke kanan atau ke kiri dia akan simetris. Ini seperti ini ya. Jadi memusatnya adalah di rata-rata. Nah, dari sini kita akan mendapatkan gambaran, yaitu ciri umum dari distribusi probabilitas normal. Pertama, simetri terhadap rata. Jadi kalau ini titik simetrisnya di sini ya, dia akan simetri. Kemudian probabilitas itu menurun dengan cepat ketika menjauhi rata-rata. Jadi ini ketika jauh dari sini, maka nilainya itu kecil sekali gitu. Kemudian laju menurun ya, bergantung kepada nilai simbangan bakunya. Nanti kita tunjukkan gambar yang lain. Bentangan secara teoretik itu dari min tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Artinya itu sebenarnya bentangan dari sini ya, ini dari min tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Kemudian secara ukuran ya, dia akan mudah diamati, yaitu dari min 4 kali simbangan bakunya sampai dengan positif 4 kali simbangan bakunya. Jadi ini sebenarnya sampai ke sini ya teramati itu adalah min 4 simbangan baku sampai dengan di sini positif 4 simbangan bakunya. Nah, di sini dalam analisis probabilitas kontinu normal kita membutuhkan yang pertama parameter rata atau mu ya, dan juga simbangan bakunya yaitu sigma. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini kita akan kenalkan fungsi densitas. Fungsi densitas atau fungsi dari probabilitas yang menunjukkan distribusi normal. Nah, di sini kemarin juga sudah kita singgung ya. Fungsi densitas itu dapat kita tunjukkan ya, atau kita nyatakan dalam bentuk pertama bentuk rumus, kedua bentuk grafik atau histogram, yang ketiga bentuk tabel. Nah, untuk distribusi probabilitas normal rumusnya seperti ini. Normal X, kemudian ratanya simbangan bakunya sekian, yaitu adalah 1 per sigma akar 2pi kali eksponen pangkat min setengah X min mu dibagi dengan sigma dikuadratkan. Nah, di sini kita memang butuh ya, yang kita butuhkan pertama adalah rata dan simbangan bakunya. Untuk E itu bilangan natural ya, logaritma natural 2,71 atau 2,72, pi-nya 3,14. Nah, bentuk grafik nanti ya, mungkin bentuk histogram, tapi nanti ketika ditarik seperti ini secara kontinu dia akan membentuk distribusi normal. Jadi letak rata dan bentuk lengkungan itu ditentukan oleh pertama parameter ratanya, kemudian simbangan bakunya gitu. Nah, di sini kita tunjukkan dua grafik ya. Grafik menunjukkan fungsi densitas. Pertama yang sini dengan rata mu x, yang kedua mu y. Bisa jadi kedua grafik ini ya rata-ratanya sama, yaitu mu y sama dengan mu x. Tetapi simbangan y itu lebih besar daripada simbangan x. Ketika kita gambarkan dalam satu grafik, maka jadinya seperti ini. Jadi pertama rata-ratanya sama-sama di tengah, tetapi simpangan bakunya yang y itu lebih melebar. Artinya ketika dia melebar, otomatis yang lebih runcing adalah yang punyanya mu x. Karena dia simpangan bakunya tidak begitu besar. Nah, di sini teman-teman, tadi kan sudah ada
dua grafik ya kita satukan, maka kita bisa menunjukkan yaitu puncaknya seperti apa. Yang pertama untuk yang X dengan simpangan baku lebih kecil ya, maka dia menjadi puncak, dia puncaknya lebih tinggi namanya leptokurtik. Berbeda dengan yang Y ini simpangan bakunya kan lebih menyebar sehingga dia lebih gemuk ya, namanya platikurtik. Itu ini cuma istilah saja. Nah, di sini kemarin juga sudah kita singgung pada beberapa pertemuan ya, ada istilah kumulasi distribusi. Jadi, namanya peluang itu dari totalnya itu adalah positif 1. Kalau di sini bentangan X-nya itu tentunya dari min tak hingga sampai dengan positif tak hingga itu nilainya adalah 1. Nah, kalau kita nyatakan dalam kumulasi umum dari X berapa sampai X berapa, maka tulisannya seperti ini. Jadi peluang X lebih besar sama dengan XB kurang dari sama dengan XA. Jadi anggap aja ini adalah XB-nya, yang sini adalah XA-nya. Kemudian di sini teman-teman sekalian, di sini adalah kita detailkan lagi fungsi distribusi bawah dan atas. Ini juga sudah kita singgung. Jadi FDB fungsi distribusi bawah, fungsi distribusi atas. Nah, kalau yang bawah dari gambar ini ya teman-teman ya, ini adalah X kurang sama dengan XK ya. Berarti di sini ya. Jadi dari sini sampai sini ya sama XK itu adalah menunjukkan fungsi distribusi bawah. Kalau yang FDA, jadi dari sini sampai sini itu adalah FDB, yang sini sampai dengan XA ini adalah fungsi distribusi atas ya. Jadi ini kalau yang atas itu X lebih besar sama dengan XK, berarti yang sini. Nanti mungkin bisa di gambarnya adalah diarsir biasanya, tapi di sini nggak mau, sudah kita kasih keterangan. Nah di sini otomatis VDB plus VDA adalah 1. Bisa juga FDA di sini sama dengan 1 kurangi FDB. Atau FDB adalah 1 dikurangi yang sini. Yang jelas adalah grafik ini luasannya adalah 1. Kemudian berikutnya, ini adalah kumulasi dan fungsi distribusi. Jadi kumulasi probabilitas itu dapat dihitung melalui fungsi distribusi, distribusinya dan juga bisa menggunakan fungsi tabel. Nah, di sini misalkan ya, dengan FDB, peluang X lebih besar sama dengan XB kurang sama dengan XA. Maka nilainya adalah peluang X ya, X kurang sama dengan XA kurangi dengan peluang X kurang sama dengan XB. Jadi ini jadi misalkan kita ingin menghitung, mungkin nanti ada grafiknya ya. Jadi rentang antara XB sama dengan XA nilainya berarti XA kurangi XB. Atau pakai FDA itu adalah X peluang X lebih besar sama dengan XB dikurangi dengan peluang lebih besar sama dengan XA. Tapi biasanya kita banyak menggunakan fungsi yang FDB itu. Tapi tergantung dari bentuk grafiknya, hasilannya dari mana gitu. Nah, di sini tadi kan masih secara umum ya. Sekarang kita masuk pada terapannya distribusi probabilitas normal tapi yang baku ini. Jadi suatu besaran pada suatu distribusi normal, misalkan X, itu bisa kita transformasikan, kita istilahnya proyeksikan ya, kita bentuk yang baru secara baku linear ke distribusi probabilitas normal yang lain. Jadi semua distribusi probabilitas normal lain itu dapat ditransformasikan ke distribusi probabilitas normal yang sederhana. Nah, untuk distribusi probabilitas normal paling sederhana itu ternyata rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Dikenal dengan distribusi probabilitas normal baku atau Z, distribusi normal Z itu. Nah, di sini bagaimana kita melakukan transformasi, pengubahan bentuk ya. Misalkan bentuk normalnya adalah ini ya, ada dua fungsi distribusi normal, n, x, rata-rata mu x, rata-rata mu x ya, rata-rata mu x, simpangan bakunya sigma x. Kemudian ada juga distribusi normal baku yang ingin kita rubah ya, menjadi normal y, rata-rata mu y, simpangan bakunya sigma y. Nah, di sini rumus transformasi baku linear itu
ZX sama dengan ZY. Jadi kalau Z itu rumusnya adalah X min mu dibagi dengan sigma. Nah, kalau X indeksnya maka di sini punyanya X semua. X min mu X dibagi sigma X sama dengan Y min mu Y dibagi dengan sigma Y. Nah, dengan pengoperasian matematika biasa ketemu Y-nya adalah mu Y dibagi mu X kali X min mu X ditambah dengan mu Y. Ini. Jadi seperti ini teman-teman ya, misalkan kita punya grafik seperti ini ya, ini juga normal, kita transformasikan ke distribusi yang lain seperti ini, bisa ya. Contohnya ini ya, misalkan nilai X 120 pada distribusi probabilitas normal X ditransformasikan secara baku linear ke distribusi probabilitas normal Y. Dalam hal ini mu X 100 ya, mu Y nya kan 10 ya, sigma X 10, sigma Y adalah 2. Kemudian X diketahui adalah X 120 ya, maka dengan rumus tadi ini ketemunya Y nya adalah 14. Contoh kedua juga sama, artinya menggunakan linear. Kemudian berikutnya ya, distribusi terapan juga ya. Jadi pertama kan itu kita sudah menyatakan bahwa fungsi densitas distribusi probabilitas normal baku itu nanti rata-ratanya adalah 0, simpangan bakunya adalah 1. Nah, di sini rumus umumnya pertama ini normal, nilai X, rata-ratanya mu X, simpangan bakunya sigma X adalah 1 dibagi sigma X akar 2pi dikali eksponen pangkat min setengah kali X min mu X dibagi sigma X dikuadratkan. Nah, kalau kita rubah ke yang normal baku, maka mu X-nya 0, simpangan bakunya 1, di mana Z-nya adalah X min mu X dibagi sigma X. Maka nanti dimasukkan saja ya. Maka di sini ketika digambarkan grafik seperti ini bentuknya. Ini grafik normal, nilai Z rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1. Maka di sini dari min 1 sampai positif 1 itu kurang lebih luasannya 68,26%. Kalau min 2 sama dengan positif 2 itu 95% ya, 95,44%. Min 3 sampai dengan positif 3 itu luasannya 99,74%. Jadi kebanyakan yang teramati itu adalah dari min 4 sampai dengan positif 4 itu. Nah, di sini teman-teman sekalian, ini nanti bisa kita lihat nilainya. Jadi, kita kan distribusi normal ya, bentuknya simetris, maka normal min Z rata-rata 0, simpangan bakunya 1 itu nilainya sama dengan N, Z kok rata-ratanya 0, kemudian simpangan bakunya 1. Jadi nilai min sama positif itu nilainya sama. Kenapa? Karena simetris gitu. Nah, di sini teman-teman contohnya ini bisa kita lihat dengan tabel nanti. Jadi N misalkan min 2,13, kemudian rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1 sama dengan nilai normal juga ya. Nilai 2,13 01, nilainya adalah 0,0413 gitu. Ini grafiknya teman-teman ya, ini adalah grafik tadi. Nah, ketika ini contoh tabel untuk yang normal, nilai Z-nya berapa, kemudian nilai rata-ratanya adalah 0, kemudian simpan bakunya 1. Tadi kan sudah, misalkan kita ingin mencari nilai tadi. Jadi yang nilai ini ya teman-teman ya, ini nilai Z-nya. Ya, ini bisa kita lihat di tabelnya. Misalkan kita mencari 0,35 ya. 0,35 ya kita cari di sini. 0,35 di sini. 0,35 nilai normalnya adalah 0,3752 itu. Jadi ini 0,3752. Kemudian nilai 3,01, bahkan 3,01 kita cari nilai Z-nya 3,01. Nah, 3,01 ya. Ini ya, 3,01 adalah 0,0043 itu. Oke, ini adalah cara untuk menggunakan tabel. Jadi lihat, ini adalah grafik normal ya. Normal itu nanti kita teruskan lagi gitu di video berikutnya.